Hong wilahe ngawitamastu nama sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku rahayu 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 Hong. Baik kawan-kawan, seperti biasa kita kembali lagi untuk belajar bersama. Sebelumnya aku mau menyapa teman-teman yang sudah hadir. Ada yang dari mana-mana nih kayaknya, dari Surabaya, dari Malang, Nganjuk, Medan dan kawan-kawan semuanya. Selamat datang, selamat bergabung. Aku tidak bisa menyebutkan satu-satu, kapan lah nanti episode selanjutnya tak sebutkan satu-satu yang sudah komen. Tapi terima kasih Brur. Terus ada juga masukan dari Mas Misnar jam 9 gitu loh Mas. Lah ya itu aku jam ini jam berapa nih? Jam 19.40. Jam 19.40 itu aku baru ngerekam bro. Belum ngedit, belum render. PR bro. Jadi mohon bersabar, ini ujian. Alah. Oke, langsung saja kita mulai ya, geng. Untuk melanjutkan kisah mendengar serat centini ini dengan judul Keruntuhan dari Giri. Melanjutkan cerita kemarin, akhirnya sang Gagak Emprit alias Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari itu sampai ke Surabaya dari Mataram. Disambut akhirnya kan sama Tumenggung Sapanjang yang kemarin ditugasi untuk mengelola Surabaya. Malam harinya semuanya berkumpul dan Pangeran Pekik berbicara bahwa kedatangan beliau akhirnya kembali ke Surabaya tak lain dan tak bukan adalah karena perintah Sang Sultan Agung. Untuk apa? Untuk menundukkan Giri. Dan Pangeran Pekik didaulat untuk melaksanakan dan memimpin perintah ini. Pangeran Pekik berkata akhirnya, kalau saja anakku di Giri mau datang ke Mataram, tentu segalanya menjadi mudah dan tak rumit. Tak perlulah ada perang-perang, ini semuanya ini tak perlu. Semua akan damai tanpa harus ada perpecahan dan tanpa harus ada pertumpahan darah katanya. Mendengar itu ada salah satu punggawa Surabaya yang mengatur sembah lalu berkata, ia setuju dengan kehendak Paduka. Paduka, saya setuju dengan pendapat dan kata-kata Paduka. Semoga Giri mau tunduk kepada Mataram secara baik-baik dan tak perlulah ada pertumpahan darah. Tapi apabila Giri tak mau datang ke Mataram dan memilih membangkang, maka hamba sanggup menjadi orang terdepan untuk menangkapnya. Dan jika hamba gagal, maka hamba akan merasa gembira karena telah gugur di medan perang. Punggawa ini bercerita juga kepada Pangeran Pekik atau si Gagak Emprit, sang Gagak Emprit, bahwa Giri memang sekarang sudah mulai surut. Jadi wibawanya, kewaliannya Sunan Giri Prapen itu juga berkurang. Lah tapi sudah tahu begitu, kok malah mau membangkang melawan Mataram. Lah usut punya usut, kabar demi kabar itu beredar. Ini terjadi karena Sunan Giri memiliki seorang putra angkat dari Cina, yang menurut cerita burung masih keturunan raja di sana, di negeri Cina. Namanya itu adalah Endrasena. Orangnya memang berani, handal dan memang teguh, serta lihai dalam ilmu olah perang. Nah, Endrasena ini mempunyai dan membawa 200 prajurit pilihan dari negeri Cina. Merekalah yang diandalkan Giri untuk melawan Mataram. Tapi meskipun mereka mendatangkan para raja pelangi, kata para si punggawa tadi, kami para abdi Surabaya tak akan bergeming. Wah, katanya abdi itu begitu. Mendengar itu Pangeran Pekik berterima kasih untuk statement itu. Tapi keputusan perang atau tidaknya nanti akan menunggu pertemuan langsung antara Pangeran Pekik dengan Sunan Giri Prapen tuh batinnya
Pangeran Surabaya. Setelah itu akhirnya kan setelah pertemuan itu semuanya membubarkan diri pulang. Malam akhirnya tiba. Nah, Pangeran Pekik ini mengendap sendiri pergi ke Giri dan tak ada satupun yang mengetahuinya. Di malam yang sama, Sunan Giri dan Indrasena dan juga para punggawa yang ada di Giri ini sedang ada di pendopo depan pesantrennya Sunan Giri. Akhirnya menyampaikan kepada Indrasena bahwa dengar-dengar Sultan Agung dari Mataram sedang mengutus utusan Bang Wetan untuk memerintah aku tunduk, katanya Sunan Giri. Lah, utusan Bang Wetan ini ternyata adalah ayahanda Pangeran Pekik Surabaya. Kita sudah ngeh ya kenapa Sunan Giri Prapen memanggil Pangeran Pekik ini sebagai ayahanda dan Pangeran Pekik memanggil Sunan Giri Prapen sebagai anak. Ya karena meskipun Sunan Giri lebih tua, tapi Pangeran Surabaya itu secara silsilah masih lebih unggul, lebih tua. Bagaimana menurut pendapatmu, Naknda Endrasena? Mendengar berita ini, Endrasena emosi berat ya. Sembari berkata, ini penghinaan. Apa Mataram tidak tahu dan belum mendengar kabar bahwa ada 200 lebih prajurit pilihan dari Cina di sini yang dikirim, kok malah anak muda dan istrinya yang dikirim Mataram? Itu penghinaan, katanya Endrasena. Saya berharap Sultan datang ke sini sendiri, langsung berhadapan denganku 1 lawan 1, sesumbar si Endrasena. Jangan mau tunduk Romo Sunan, tegasnya Indrasena di depannya Sunan Giri Prapen. Justru Mataram lah yang harus tunduk ke sini, ke Giri. Sultan Agung lebih pantas datang ke sini membawa upeti sebagai bukti tunduk kepada Romo Sunan. Wah, kompor juga ini. Semuanya senyap, tak ada suara. Jadi semuanya senyap, tak ada suara, membayangkan apa yang akan terjadi bila nanti benar-benar perang. Di tengah kebisuan itu tiba-tiba seorang laki-laki muda datang sambil membeli uluk salam. Ternyata Pangeran Pekik datang, yang akhirnya salamnya dibalas juga oleh Sunan Giri Prapen. Sunan Giri bangkit dari tempat duduknya dan akhirnya tergopoh-gopoh menyambut digandeng tangannya Pangeran Surabaya. Ayahanda Pangeran, apakah Ayahanda baik-baik saja? Kata Sunan Giri Prapen. Lalu dibalas oleh Pangeran Surabaya, saya selamat Nak Mas Giri. Nah, diceritakan penyambutan memang berlebih. Jamuan makanan lezat itu disediakan dan terhidang untuknya sambil Sunan Giri mempersilahkan sambil berkata, selamat menikmati Ayahanda. Ini mungkin hanya seadanya, tapi ini bentuk penghormatan bakti kami. Saya sangat terkejut atas kehadiran Paduka jauh-jauh kemari, sendiri tanpa pengiring pula. Kira-kira ada kepentingan apa toh Ayahanda Pangeran? Pangeran Pekik duduk tenang. Pangeran Pekik duduk tenang, dia atur nafasnya dia, sementara Endrasena itu duduk di sampingnya. Dia hanya tertunduk. Begitupun semua prajurit yang ada di sana. Diam, tak ada yang bergerak, tak ada yang berani bersuara. Akhirnya Pangeran Pekik menggeser duduknya hingga berhadapan langsung dengan Kanjeng Sunan Giri Prapen. Ia telah berhasil menguasai diri tanpa ada rasa takut atau sungkan sedikit pun. Hatinya teguh dan tatapannya menggetarkan dengan air muka tapi yang ramah. Sikap badan dia buat segagah mungkin.
"Nak Mas Giri," kata Pangeran Surabaya, "dengarkan kata-kataku. Sultan Agung di Mataram itu adalah raja yang saat ini menguasai tanah Jawa, pemimpin seluruh dunia. Dia memiliki tabiat yang santun dan saleh. Beliau juga sudah dikenal sakti dan mahir dalam seni olah perang. Sudahlah, bawalah anak istrimu itu ke Mataram. Bawalah pula kekayaan dan perhiasan ke sana termasuk intan permata. Marilah kita sama-sama ke Mataram, aku akan menggiringmu. Pasti kamu akan selamat, bisa menikmati mentari dan rembulan. Dan kalau kau tidak mau dan menolak, lantas apa yang sebenarnya kau inginkan? Giri ini nanti pasti akan hancur lebur nantinya. Ingatlah nak Mas Sunan, rajaku itu benar-benar murah hati, bijaksana, teguh, dan mematuhi agama. Semua bentuk kemuliaan dan kenikmatan yang kamu rasakan di dunia ini hanyalah sementara. Sebentar saja seperti kilat. Jadi tak usahlah menentang bahaya." Bagus sekali diplomasi atau kata-katanya Pangeran Surabaya ini. Nah, sekarang bicaralah apa adanya Sunan Giri Prapen. Tak perlu sungkan atau canggung karena aku masih sahabatmu. Dan aku juga masih kerabatmu. Tak usah menuruti siapa-siapa, turutilah hatimu. Karena hatimulah yang harus jadi penuntun, katanya Pangeran Surabaya. Mendengar kata-kata itu, Sunan Giri hanya mendongak ke atas. Bimbang beliau untuk memutuskan, hingga terlontarlah jawaban, "Wallahu alam, Gusti Pangeran lah yang mengetahui. Hamba ini hanya bisa berpasrah saja." Jadi, Pangeran Surabaya memotong. Jadi gimana? Ya ternyata tidak ada ketegasan dari Sunan Giri. Begitu akhirnya tidak ada ketegasan itu, Pangeran Pekik langsung pergi, meninggalkan tempat itu. Karena ya beliau menilai tak ada ketegasan untuk tunduk, sama saja dengan memilih peperangan. Dan itu yang disimpulkan oleh Pangeran Pekik. Endrasena melihat Pangeran Pekik berdiri dan meninggalkan, dia hanya mendongak. Dan memang itu yang dia harapkan. Malam itu juga sang panglima dari Cina itu mengatur taktik, menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut perang yang akan terjadi. Sunan Giri akhirnya menunjuk Indrasena sebagai panglima semua prajurit Giri. Titah dari Sunan Giri Prapen akhirnya segera menyebar merata kepada segenap santri, khatib, penghulu, juga muazin. Semua terpanggil untuk mengangkat senjata di bawah kepemimpinan Endrasena. Pagi menjelang fajar, Pangeran Pekik akhirnya sampai kembali di Surabaya. Ia berkumpul kembali dan akhirnya mengumumkan bahwa perang sudah di ambang mata. Sunan Giri enggan menyatakan tunduk pada Mataram. Tumenggung Sapanjang tanggap dan akhirnya semua dikumpulkan di alun-alun. Jadi prajurit itu semuanya berkumpul di alun-alun. Juga dipersiapkan tandu untuk Ratu Pandansari yang akan ikut juga ke medan laga. Singkat cerita, matahari sudah mulai menerangi semua bagian wilayah dan bende akhirnya ditabuh. Bende ini gong kecil mengiringi rombongan pasukan Surabaya. Tumenggung di depan, sedangkan Pangeran Surabaya itu ada di tengah, di sebelahnya tandu Ratu Pandansari. Matahari masih ada di pertengahan langit timur ketika Laskar Surabaya akhirnya tiba di Giri. Mereka sudah mengepung istana dan juga Bukit Giri dan juga sudah mempersiapkan diri sejak gelap gulita. Sementara di Istana Giri, Sang Sunan diberitahu oleh Endrasena bahwa pasukan Surabaya benar-benar sudah datang dan telah mengepung seluruh Giri.
Diceritakan juga jumlahnya sangat banyak sekali dan tumpah ruah bagai lautan manusia. Orang-orang Giri yang datang di sekitar Giri akhirnya kan tampak ketakutan dan lari cari aman. Wah, ini ribuan manusia datang ke sini nih pasti akan gempar batinnya semua orang yang ada di Giri. Lah, mendengar kabar itu, Sunan Giri Prapen tetap tenang. Di hadapannya juga sudah siap bala prajurit yang siap mati demi perang suci ini. Di tengah ketegangan menunggu genderang perang berbunyi, datanglah seorang pemuda tampan seusia Endrasena datang dengan tergopoh-gopoh. Langsung ia menyembah Sunan Giri. Ampun Romo Sunan. Beliau bertanya, maafkan kalau hamba lancang, tapi sebenarnya apa sih yang Sunan inginkan dari semua ini? Dialah Sang Jayeng Resmi. Jadi Jayeng Resmi ini adalah anak atau putra Sunan Giri dari garwa Ampean. Akhirnya beliau lanjut berkata kepada Sunan Giri Prapen, Sultan Agung itu adalah orang yang terkenal sangat baik dan juga mulia. Tak ada salahnya juga tunduk ke beliau. Tak baik rasanya kita bermusuhan dengan Mataram. Ini mumpung belum mulai perang loh Kanjeng Romo. Kalau mereka ngotot pengen perang, setidaknya itu bukan karena kita yang memiliki keinginan itu, katanya Jayeng Resmi. Sunan Giri melihat prajurit dan Endrasena yang sudah siap dan tampak tak sabar beserta 200 pasukan dari Cinanya itu nggak gubris. Kata-kata anaknya itu akhirnya dianggap lewat saja. Nah, Jayeng Resmi melihat itu akhirnya kecewa dia. Dia kecewa. Akhirnya pergi dengan raut muka sedih, membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan Giri. Dia akhirnya menghilang masuk dalam rumah, membaur bersama keluarga Sunan Giri yang lain yang juga sudah khawatir dan cemas. Sunan Giri akhirnya bertanya kembali kepada Endrasena dan seluruh pasukan. Apa benar pasukan Surabaya sudah bersiap? Dan Endrasena pun berkata, iya Kanjeng Sunan, semua sudah siap. Pasukan Giri pun juga sudah siap, tinggal menunggu titah paduka raja. Oh, kalau begitu apalagi yang kau tunggu? Pukul segera bendi perang. Mulailah. Wah, akhirnya melihat seperti itu Endrasena langsung jelep. Dia mencium kaki Sunan Giri dan segera meminta restu untuk berangkat berperang. Pelan-pelan dibelai rambutnya Endrasena oleh Kanjeng Sunan Giri dan ubun-ubunnya ditekan juga disuwuk. Semoga berhasil nak, itu katanya. Wah, Endrasena kan merasa tenang. Akhirnya bendi dipukul dan mulailah. Semuanya bubar dan Endrasena berada di paling depan, diiringi oleh 200-an pemuda bermata sipit. Semuanya bersenjata lengkap dengan pisau kecil yang ada di pinggang. Nah, di sini ini menarik, kita bisa lihat ya kurang lebih gambaran bagaimana orang-orang dulu ketika memang berperang atau kelengkapan dalam pakaian. Semuanya di depan dari tadi udah. Nah, semua orang ini bersenjata lengkap dengan pisau kecil di pinggang. Ini bisa cundrik, bisa patrem atau bisa wedung. Berpakaian serba putih dengan menggendong tombak pendek di punggung. Jadi ada tombak pendek di punggung. 2 pucuk pistol juga terselip di sabuk pinggang. Nah, menggantung pada pedang Karaloke. Di sebelah ini mungkin teman-teman juga bisa browsing pedang Karaloke itu bentuknya kayak gimana tau gitu. Di sebelah kanan itu ada keris yang juga terselip di sana.
Jadi di kiri itu bisa wedung, bisa patrem, bisa jundrik, di kanan itu keris, di belakang itu tombak, dan juga ada pistol. Jadi lengkap sebenarnya kita. Di ikat pinggang mereka dipasangi kain putih bertuliskan asma Allah sebagai jimat. Semuanya itu kebetulan sudah memeluk agama Islam. Sabilullah, sabilullah, teriak mereka berulang-ulang dengan lantang. Nah, bibir Indrasena ini terus bergerak-gerak tanpa ada yang mengerti dan tidak ada yang bisa mendengar jelas. Rupanya dia tengah menyenandungkan doa yang ia ulang terus-menerus sambil sesekali berteriak keras, Sabilullah. Teriakan lantang Indrasena akhirnya mampu membakar semangat semua prajurit. Semuanya berpakaian putih dan mereka seakan tidak kenal takut, seia sekata menjemput kematian menjemput kematian dan menjelangi surga yang dijanjikan. Jadi prajurit Surabaya dan Giri ini sudah berhadapan-hadapan. Akhirnya di medan perang ini prajurit Giri dan Surabaya ini sudah berhadapan-hadapan. Para senopati akhirnya memukul beduk dan genderang besi. Perang akhirnya dimulai. Jebas sudah. Ya kebayang kan perang seperti apa, pakai pedang, pistol, jadi satu tombak dan semuanya, sampai ada yang juga tangan kosong. Jerit-jerit kematian itu akhirnya bukan malah menyurutkan mereka, malah pengen ayo ndang mari ndang wis gitu. Darah kelelakian semua orang ini dipacu terus, adrenalin. Nah, prajurit Giri memang diceritakan sedang pada puncaknya birahi perang. Jadi ada iming-iming surga telah membuat mereka itu tidak mempedulikan nyawa. Bahkan nyawa menjadi tak berharga jika mereka mengingat kenikmatan surga yang sudah terbayang dan akan dijanjikan itu tadi. Nah, prajurit Surabaya di lain sisi ini ibaratnya kayak menghadapi manusia-manusia gila yang mengamuknya itu membabi buta. Terutama 200 prajurit Cina yang dipimpin oleh Indrasena, yang memang diceritakan juga sangat lihai dengan olah senjata. Indrasena sendiri diceritakan dia berperang laksana dewa mabuk. Ngamuk sana, ngamuk sini, ngibas pedang, berat-berat semuanya. Dan akhirnya siapa yang ada di dekatnya itu ambruk, bersimbah darah dan mati. Nah, diceritakan juga di sini prajurit pasukan Surabaya itu bagaikan anak-anak ayam yang diamuk oleh beberapa jago yang lagi birahi. Bahasanya bagus, lucu. Dan pada akhirnya mereka tunggang langgang dengan nafas memburu tak beraturan. Pasukan Surabaya akhirnya tunggang landang mundur terlebih dahulu. Jadi waktu perang itu akhirnya berlangsung sampai akhirnya maghrib. Semua prajurit akhirnya pulang ke kubunya masing-masing. Ya ada capeknya juga. Akhirnya maghrib pulang. Nah, malam yang biasanya hening di sebuah hutan di dekat Giri, yang akhirnya menjadi tempat berkumpulnya pasukan Pangeran Surabaya ini, dipenuhi suara orang kesakitan sana sini. Nah, inilah keluhan sakit dari para prajurit Surabaya yang terluka. Lain di kubu Surabaya, lain pula di kubu Giri. Prajurit Giri bersorai kegirangan, merayakan dengan main angklung dan menari emprak. Emprak. Sebagian lainnya menari dan juga ada yang mendendangkan salawat pujian kepada Kanjeng Nabi menyambut kemenangan nan gemilang. Nah, malam itu Senapati Indrasena dengan senyum yang terus mengembang, akhirnya dia ada di hadapan Sunan Giri. Indrasena
akhirnya pelapor kan ke Sunan Giri dan mempersembahkan kemenangan itu, mengisahkan bagaimana akhirnya prajurit Surabaya lari tunggang langgang ketakutan. Sebagian lagi tewas mengenaskan katanya. Sementara Pangeran Pekik yang dinilai pengecut oleh Indrasena tak diketahui rimbanya. Wah, di sini Sunan Giri Prapen diceritakan merasa jumawa. Dia membusungkan dada, terlena oleh sifat kemanusiaannya sendiri. Kesombongannya seketika menjalar memenuhi tiap rongga sendinya. Lunturlah sifat kepanditaannya. Kerendahan hati sebagai wali mendadak tersekat dan beliau hingga berkata, ternyata mudah sekali, Nger. Wah, sudah mulai. Ini tandanya selamanya Giri akan selamat sentosa dalam lindungan Gusti Hyang Sukma. Tak ada yang bisa mengusik Giri selamanya. Sayang, Pangeran Surabaya itu tidak tertangkap. Kalau saja dia tertangkap, tentu Mataram akan makin kejut dengan kita. Mendengar itu Endrasena tak kalah jumawa. Ia berdatang sembah dan juga akhirnya berkata, sebenarnya mudah saja tadi menangkap Pangeran Surabaya, Romo Sunan. Hanya saja dia diselamatkan oleh matahari yang terburu tenggelam. Panggilan maghrib lebih utama bagi hamba, tetapi Kanjeng Sunan tak usah khawatir. Besok pagi hamba akan mencari Pangeran Surabaya itu, akan hamba ikat dan hamba persembahkan kepada Paduka. Sampai Mataram pun akan terus hamba kejar dia tanpa rasa takut, sekalipun dia berlindung di balik jubah Sultan Agung. Kalau memang begitu malah lebih baik. Tambah sesumbar lagi. Hamba akan meringkus 2 orang sekaligus, ya Pangeran Pekik, ya Sultan Agung. Keduanya akan hamba seret ke Giri, akan hamba persembahkan kepada Romo Sunan sekaligus, hidup atau mati. Wah, anak muda dasar. Ya, Sunan Giri akhirnya mengangguk. Aku doakan, Ger, selama aku masih berkuasa di sini, kamu tak usah khawatir. Dan untuk merayakan kemenangan ini, hari ini aku memberi sebutan baru untuk Giri, yaitu Sokaraja. Para abdi dan semuanya santri prajurit akhirnya menerima pemberian nama baru ini dengan sukacita. Sunan Giri melanjutkan sabdanya. Malam ini silahkan bersuka-suka. Dendangkan zikir, lantunkan syair, gembirakanlah para prajuritmu. Berilah mereka hadiah sepantasnya agar bertambah keberanian mereka. Tetapi aku berpesan kepadamu, nak, jangan lengah, tetaplah waspada. Siapa tahu mereka masih berani datang lagi ke sini. Endrasena menyembah. Romo Sunan, mereka semua sudah lari tunggang langgang. Kalang kabut ketakutan. Pangeran Pekik, pemimpin mereka itu juga lari sudah terbirit-birit. Entah di mana rimbanya. Tak tahan melihat prajuritnya banyak yang tewas. Dia memang akan datang ke sini, tapi tidak sendirian. Dia mungkin akan datang bersama Sultan Agung ke Istana Giri untuk menyatakan tunduk kepada Paduka. Anak muda. Ya sudah. Ini akan bersambung ke besok. Biar penasaran. Biar tambah penasaran, karena ini belum selesai. Jadi keruntuhan Giri ini belum selesai. Dari sini kawan-kawan, kita itu disodori sebuah kisah untuk kita bisa belajar dari banyak sisi. Kita bisa belajar dari banyak sisi dengan dengan semakin kita punya dan melihat banyak sisi ini kan adalah pelajaran berharga untuk diri kita sendiri. Jadi penghakiman yang wah ini adalah ini, buku ini adalah ini, bagaimanapun Serat Centini ini adalah serat yang legend yang menjadi acuan banyak sekali kebudayaan kita, termasuk menjadi babon malah gitu. Sebagai pembelajar kita kan sama-sama orang goblok. Sebagai orang-orang goblok ini ada baiknya kita sama-sama belajar dari segala apapun.
Ada kata-kata menarik dari Pramudia Anantatur yang kemarin sempat akhirnya membaca sebentar, bahwa hidup itu bisa memberikan semua pelajaran terbaik untuk kita. Hidup itu bisa memberikan semuanya untuk kita. Tapi apa? Tapi itu akan bisa terjadi kepada mereka yang pandai menerimanya. Matur nuwun semuanya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Ada juga jangan lupa absen seperti biasa, geng, dulur-dulur semuanya. Juga ada titipan ini yang kemarin DM di Instagram @omahwulangreh. Kok saya nggak tahu kalau misalnya ada episode baru. Nah itu katanya dibunyikan bende atau lonceng kecil itu, celenting itu yang sebelah kanan di tombol subscribe itu. Aku juga nggak ngerti sih, itu aku baru tahu. Ternyata itu memberitahu kalau ada episode baru. Nggih, sampun, matur nuwun. Mugi sedaya pinaringan sehat, pinaringan selamat lan sedaya ingkang sae. Sampai besok. Jangan lupa ini belum selesai. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.